Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, pada video kali ini admin akan lanjutkan latihan soal persiapan UTBK 2021. Kita masuk bagian ke-9 dengan materi logaritma dasar. Ya, jadi kita di sini nanti akan bahas 6 soal dan teman-teman jangan lupa untuk bisa download soalnya terlebih dahulu pada link yang sudah ada di kolom deskripsi. Nah, oke kawan-kawan. Di sini ada 6 soal aja ya, mungkin belum banyak-banyak. Nanti di lain waktu kita akan lanjutkan dengan soal yang lebih menantang lagi. Nah, logaritma ini sebenarnya materi yang cukup jarang keluar ya dibandingkan akar dan pangkat. Jadi, tapi ya tidak apa-apa, kita akan bahas latihan soalnya ya, mulai dari yang paling basic tapi tetap hot. Nah, kita mulai dari nomor 1. Kita punya bentuk eksponen seperti ini, bisa diselesaikan dengan cara eksponen ataupun cara logaritma ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu sebuah faktor yang sangat penting ini kita perhatikan adalah bilangan dasarnya atau A ini. Nah, di sini sudah dinyatakan bahwa A lebih dari 1. Nah, ini sangat penting ya, karena kalau A lebih dari 1, maka tanda yang kurang dari ini insya Allah akan tetap. Tapi kalau A-nya ini ternyata negatif, wah ini juga repot ya, apalagi A-nya ini pecahan di antara 0 sampai 1, nanti tandanya akan berubah. Nah, di kasus ini sudah enak karena A-nya lebih dari 1 ya. Nah, oke kawan-kawan, kita selesaikan dengan cara pertama nih. Kalau kita punya angka 2, itu menurut logaritma ini akan sama dengan suatu bilangan ya, misalkan A dipangkatkan A log 2. Iya kan? Nah, di sini 2-nya kita ganti sebagai A pangkat A log 2. Nah, ini kurang dari A pangkat X, ini kurang dari, nah 3 ini sama dengan ini, kita tuliskan A pangkat A log 3. Nah, di sini ternyata bilangan dasarnya sudah A semua, ini A, ini A, ini A. Dengan A lebih dari 1, maka kita bisa ambil pangkatnya langsung, ya. Pangkatnya ini langsung kita kasih tanda pertidaksamaan. Kita akan dapat A log 2 kurang dari X kurang dari A log 3. Nah, yang ditanya di sini M kurang dari X kurang dari N. Nah, ini pasti auto M. Nah, yang ini auto N-nya, ya. Nah, yang ditanya apa? A pangkat M plus N. A pangkat M plus N itu tidak lain adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N ya. Nah, ini kalau dipangkatkan M akan menjadi A pangkat A log 2, ternyata 2 ya, dikali dengan A pangkat N atau A pangkat A log 3. Nah, hasilnya tidak lain adalah ya angka 3 ini. 2 dikali 3 sama dengan 6, jawabannya yang C. Nah, ini cara yang panjang kawan-kawan ya. Ada cara yang lebih singkat, gimana tuh? Menggunakan cara eksponen ya. Tadi sebelumnya itu maksudnya adalah cara logaritma. Nah, kita akan berikan cara eksponen. Nah, teman-teman perhatikan, kalau kita punya pertidaksamaan M kurang dari X kurang dari N ya, apabila A ini lebih dari 1, maka kita bisa lakukan operasi ini. A pangkatnya M kurang dari A pangkatnya X kurang dari A pangkatnya N. Ya, boleh ya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman cocokin dengan soalnya. Ini udah A pangkat X ya, ini udah cocok. Nah, berarti si angka 2 ini otomatis menjadi A pangkat M, dan si angka 3 ini otomatis menjadi A pangkat N. Ya udah, kita langsung dapat A pangkat M ini sama dengan 2, A pangkat N ini sama dengan 3. Maka A pangkat M plus N ini tadi adalah A pangkat M dikali A pangkat N kan. Ya udah, tinggal dikaliin aja, hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6 atau yang C. Nah, seperti itu kawan ya, dalam mengerjakan soal ada berbagai jalan. Teman-teman kalau nemu cara cepatnya itu akan sangat bermanfaat. Kita lanjut ke nomor 2. Masih cukup menantang soalnya. Kita akan brainstorming dulu, ini harus diapain sih. Nah, oke, coba kita pecah bentuk ini menjadi suatu suatu variabel baru deh ya. Misalkan 2 pangkat X ini sama dengan 3 pangkat Y sama dengan 4 pangkat Z. Ini misalkan sebuah variabel baru yang kita namakan P. Nah, kalau kita punya bentuk ini ya. Nah, di sini kan yang dicari M nih. Kita akan breakdown seper X, seper Y, seper Z. Ternyata kita harus ubah X-nya ini menjadi pecahan ya, seper X, seper Y, dan seper Z. Kita harus ngapain nih? Gak apa-apa, teman-teman gak usah panik. Kita akan logkan dulu ya. Oke. Kita punya 2 pangkat X sama dengan P sekarang. Nah, kalau kita punya bentuk ini, kalau kita logkan, itu akan menjadi
berapa? X sama dengan 2 log P, iya kan? Iya nggak? Nah, teman-teman harus pintar dalam mentransformasi log. Kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka ini bisa kita transformasi menjadi apa nih? B sama dengan A log C ya. Teman-teman harus sangat nangkep nih konsep dasarnya. Oke. Kemudian dengan cara yang sama kita akan dapat juga 3 pangkat Y sama dengan P, berarti Y-nya sama dengan 3 log P. Ya enggak? Nah, 4 pangkat Z juga sama, ini sama dengan P. Nah, berarti Z ini sama dengan 4 log P. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan tukar ya posisi pembilang dan penyebut ya. Ini tadi seper X yang ditanyakan, kita punya X. Ya udah, kita akan tukar. Maka kita akan punya seper X sama dengan, kita pindah posisinya, 2 log P menjadi P log 2. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang ini seper Y, ya udah ditukar aja 3 log P jadi P log 3. Nah, yang ini juga sama. Seper Z sama dengan 4 log P tadinya, sekarang jadi P log 4. Nah, udah gampang nih, seper X min seper Y ditambah seper Z. Berarti seper X ya, itu P log 2 dikurangi seper Y itu P log 3 dibagi ditambah seper Z ya. Sorry. Ditambah P log 4. Nah, kalau kita punya penjumlahan dan pengurangan logaritma seperti ini akan ekuivalen dengan P log. Nah, yang penjumlahan mana? 2 sama 4, berarti ini 2 kali 4. Nah, 3-nya kan pengurangan ya ini ya. Ini jadi penyebutnya atau pembagian. Maka kita akan punya P log 8 per 3 ya. M ini adalah P log 8 per 3. Ini belum selesai kawan ya. Kita akan apa nih? Pertanyaannya 2 pangkat M lalu dipangkatkan X. Wah, gimana nih? Oke, 2 pangkat M pangkatkan X ini akan sama dengan 2 pangkat X yang dipangkatkan M kan? Boleh ditukar posisinya ya. Nah, 2 pangkat X ini tadi tidak lain adalah P. Nah, berarti kita harus mencari P pangkatnya M, ya kan? Nah, ini tadi M-nya. Ya udah, kita akan lakukan operasi P pangkat P log 8 per 3. Nah, kalau kita punya bentuk ini, hasilnya tidak lain adalah 8 per 3. Ya kan? Nah, jawabannya yang A berarti. Oke, begitu ya kawan. Nomor 3, kita akan mencari bentuk sederhana dari suatu perkalian logaritma. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, prinsipnya adalah kita mencari atau menyederhanakan ya. Pada dasarnya kita akan mencari bilangan dasarnya. Misalkan 4 dan 32 ini sama-sama apa sih? 4 dan 32 ternyata sama-sama bilangan yang hasil perpangkatan dari angka 2. Nah, gimana tuh cara mengolahnya? Nah, cara mengolahnya kita akan brainstorming nih. Ini pangkat berapa sih 4 dan 32? Oke ya, langsung kita kerjakan. 4 log 32. 4 itu 2 pangkat 2, 32 itu 2 pangkat 5. Nah, selanjutnya yang tengah juga sama. 9 log akar 27. 9 dan 27 itu persamaannya sama-sama dihasilkan dari 3 pangkat berapa, ya kan? Nah, 9 itu 3 pangkat 2. Nah, akar 27 itu 3 pangkat berapa sih? Nah, akar 27 kan 27-nya 3 pangkat 3, ya kan? Tapi karena ada akarnya, berarti ini dipangkatkan lagi dengan setengah. Berarti ini 3 pangkat 3 per 2, ya kan? Nah, selanjutnya ini juga sama, 32 log 8. Kita cari dulu bilangan dasarnya. Bilangan dasarnya adalah 2 ya. Karena 32 dan 8 ini sama-sama dihasilkan dari 2 pangkat berapa gitu ya. Nah, akar 32 ini adalah singkatnya 2 pangkat 5 per 2. Nah, teman-teman nanti boleh buktikan ya. Log 8. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, udah gampang banget nih. Kita gunakan rumus yang paling penting di sini. Kalau kita punya A pangkat M log B pangkat N, ini bisa kita sederhanakan menjadi N per M ya, dikali dengan A log B. Ya, seperti itu. Sekarang ini 5, ini 2. 5-nya di depan. Ya, ini di depan, ini di belakang. Berarti ini jadi 5 per 2 dikali 2 log 2. Selanjutnya ini 3 per 2 di depan, 2-nya di belakang ya. 3 per 2 dibagi dengan 2. Ini kita tulis 3 log 3. Jadi begitu ya kawan-kawan ya. Nah, di sini juga sama.
3-nya di depan dibagi dengan 5/2 yang di belakang. 5/2. Ini kita tulis lagi 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu 1. 2 log 2 itu 1. 3 log 3 itu 1. Bisa kita coret nih. Sekarang kita akan kalkulasi yang ini sama yang ini. Ya, 5/2 dikali 3/2 dibagi 2. Itu sama dengan 3/4. Ya kan? Kemudian 3 dibagi 5/2. 3 dibagi 5/2 itu 3 dikali 2/5. Atau kita dapat 6/5. Setelah itu kita akan coret. Ini dicoret. Hasilnya adalah 18/12. Nah, salah tulis. Harusnya 18/8. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 2, kita dapat 9/4. Jawabannya yang C. Oke, gitu kawan. Untuk 3 soal pertama ini, nah 3 soal selanjutnya nanti akan kita taruh di video selanjutnya dengan tipe soal yang lebih menantang. Oke, sekian kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.